Iya, dan kita akan membahas tentang Daud, teman-teman. Betul sekali. Si Daud memiliki namanya persiapan ya. Saat dia, kita berarti langsung ke facing the giant ya. Iya. Berarti dia sudah memiliki persiapan untuk melawan Goliat, dan bahkan mungkin belum ada persiapan. Kira-kira apa yang harus dia persiapkan? Dan mungkin dia sudah takut ya, pendeta, saat dia melihat raksasa ini ya. Nggak pakai pakaian perang, nggak ada pedang, nggak ada perisai pelindung. Terus dia hanya bawa ali-ali, dia hanya bawa 5 batu licin dan tongkat gembala. Bisa nggak dia menang? Cocok kan ceritanya? Iya, betul. Bahwa kenapa bisa kena di dahi? Apa yang dikatakan Daud kepada Goliat, atau apa yang dan juga apa yang dikatakan Goliat kepada Daud? Kalau misalnya kita mau menghadapi suatu masa dan lainnya, teman-teman juga harus sudah di training dulu ya. Berarti harus membaca firman Tuhan untuk mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan tentu akan membantu teman-teman melawan masalah-masalah itu. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on your mind. Halo teman-teman, semoga teman-teman sehat saat menyaksikan episode kali ini. Tapi sebelum kita membahas, aku mau mengajak teman-teman untuk turut aktif dalam program Facebook dengan cara memberikan tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin teman-teman mau bahas, atau juga permohonan doa. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu follow account kami dari Facebook ataupun Hope Channel Indonesia supaya selalu terupdate. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini. Untuk itu teman-teman jangan log out, tetap login di Facebook. Lawan kata takut. Berani. Ya. Ibu, bapak punya Anak. ya. Oke. Daud adalah seorang Raja. sebelumnya waktu dia masih kecil. Pengembala. Ya, bisa ya. Lawan kata besar. Kecil. Ya. Lawan kata gemuk. Kurus. Ya. Yang dikalahkan Daud. Goliat. Ya. Lawan kata kalah. Menang. Ya. Daud mengalahkan Goliat menggunakan Batu. Iya, menggunakan apa? Pas. Oke, next dulu. Bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Israel. Ya. Bangsa melawan bangsa itu namanya apa? Perang. Ya. Oke, yang tadi. Dia menggunakan apa? Batunya menggunakan apa? Ketapel. Iya, betul. Oke. Daud. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Daud. Yeay. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan pendeta Friendly yang sudah datang pada kali ini. Halo, shalom pendeta. Shalom Gillian. Pertama kali ya pendeta berarti. Iya, pertama kali. Selamat datang pendeta di Facebook. Aku nggak sabar ya, kita akan membahas satu tokoh yang sebenarnya sudah di-spill tadi di kuis. Dan teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan pada kali ini, aku mau minta pendeta untuk kasih sedikit introduction dari tokoh yang akan kita bahas. Iya. Jadi sebelum kita akan membahas, Iya. tokoh yang akan kita bahas pada saat ini adalah dia seorang raja. Iya, seorang raja. Sudah ada gambaran nggak seorang Belum, raja? karena masih Soalnya banyak ya raja. Raja ini banyak ini raja. betul. Dia adalah seorang raja yang terkenal di dalam Alkitab. Oke, masih banyak juga Masih raja banyak terkenal ya. Kisahnya banyak di dalam Alkitab dituliskan, tapi raja ini dia pernah melawan seorang yang dituliskan dalam Alkitab, seorang pendekar. Oke, pendekar, boleh. Oh ya, mungkin kayaknya ada beberapa yang aku udah pikirin. Oke. Dan pendekar itu adalah pendekar raksasa.
Kalau itu berarti udah itu beda dia. ya, udah langsung menjerumus ke satu tokoh. Satu tokoh. Iya, dan kita akan membahas tentang Daud, teman-teman. Betul sekali. Nah, pendeta, apakah kita langsung masuk ke pembahasan Daud atau mungkin kita mau bahas sebelumnya dari kehidupannya dia? Oke. Jadi sebelum kita masuk, jadi perlu untuk kita tahu Iya. bahwa raja di dalam bangsa Israel yang pertama adalah Raja Saul, Iya, ya kan? betul. Terus setelah Raja Saul, Tuhan menyuruh untuk mengurapi Raja Daud karena Tuhan yang memilih Raja Daud. Tetapi di dalam Alkitab menjelaskan bahwa pada saat itu Raja Saul tidak menerima akan Raja Daud menggantikan dia sebagai raja. Bahkan dituliskan Raja Daud mencoba untuk membunuh akan Raja Saul mencoba untuk membunuh Raja Daud. Sehingga terjadilah kejar-kejaran dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu ada kisah yang menarik yang akan kita bahas. Oke, pendeta. Tentang Raja Daud atau Daud melawan Goliat. Facing the Giant. Facing the Giant. Iya. Oke. Nah, pendeta, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam ke pembahasan tentang Goliat, pasti Daud memiliki namanya persiapan ya saat dia kita berarti langsung ke Facing the Giant ya. Iya. Berarti dia sudah memiliki persiapan untuk melawan Goliat dan bahkan mungkin belum ada persiapan. Kira-kira apa yang harus dia persiapkan? Dan mungkin dia takut ya, pendeta, saat dia melihat raksasa ini ya. Kira-kira pendeta boleh nggak kasih insight tentang apa yang dia lihat dari Goliat, apa yang dia takutkan dari perawakan atau mungkin pakaian atau mungkin perlengkapan yang dipakai oleh Goliat sendiri. Ini perlu agar teman-teman Facebook bisa mengerti bagaimana keadaan Goliat keadaan Daud di saat dia menghadapi Goliat. Mari buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Gaylin bisa baca. Baik. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7 ya, teman-teman. Dari ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, ketika Gaylin baca, coba apa yang dituliskan Alkitab sehubungan dengan ciri-ciri dari Goliat ini. Dia disebutkan adalah seorang pendekar. Pendekar berarti gambaran sederhana dia bisa membela diri, dia bisa bertarung. Iya, betul. Ya. Dan mungkin dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Baru kita dengar kata pendekar aja, wah, ini bukan orang biasa. Iya. Iya kan? Betul. Dia adalah seorang ahli sehingga disebut pendekar. Nah, selanjutnya Goliat ini selain disebut pendekar, dituliskan dalam Alkitab tingginya 6 hasta sejengkal. Wow. Nah, 6 hasta itu tingginya bagaimana ya? Iya. Nah, di dalam kamus Alkitab ada penjelasan sehubungan dengan tinggi satu hasta itu sama dengan 45 cm. Oke. Jadi kalau 6 hasta, 6 kali 45 cm sama dengan 270 cm. Atau 2,7 meter sejengkal. Jadi kurang lebih tinggi Goliat, pendekar itu 3 meter. Wah, raksasa. Gaylin berapa tingginya? Aku sendiri kayak setengah dari dia, 156, 157 deh. Itu. Dia sekitar 3 meter tingginya. Jadi ketika orang melihat sosok dia sangat tinggi, sangat besar, ahli perang, ya, mengalahkan lawan, sudah sangat takut. Baru itu saja. Dan tadi dituliskan dia memakai pakaian perang dari tembaga, mulai dari kepala sampai ke kaki. Jadi ketika dia muncul dan dia katakan, di Alkitab dituliskan bahwa dia mau 1 lawan 1. Jadi kalau bangsa Israel menang lawan bangsa Filistin 1 lawan 1, maka bangsa Filistin akan kalah, menyerah. Tapi kalau bangsa Filistin menang lawan bangsa Israel, maka bangsa Israel menyerah karena 1 lawan 1. Jadi mana ada yang berani melawan? Tinggi 3 meter, seorang pendekar berpakaian perang. Lengkap lagi dari atas sampai bawah. Nggak ada sih yang mau pendeta. Nah, kira-kira dari bangsa Israel sendiri, kan itu dari Daud sendiri. Apakah bangsa Israel juga mengalami ketakutan karena melihat Goliat? Betul sekali.
Jadi kita berpikir atau berimajinasi Iya. ketika seorang tentara, ya, seorang prajurit, seorang pendekar berperang, sudah pasti itu pilihan terbaik dari bangsa itu. Betul. Sama seperti kalau di Indonesia kita ada seleksi-seleksi untuk menjadi tentara, seleksi fisik, mental, pendidikannya. Jadi dari sekian banyak, di sini dituliskan, saya sempat membaca buku dalam buku Alpha Omega jilid 2 halaman 295. Itu sebegini, Gaylin. Oke, Pendeta. 40 hari lamanya bala tentara Israel gemetar di hadapan tantangan raksasa Filistin yang sombong ini. Buku itu menjelaskan bukan cuma 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 40 hari. Jadi kalau Gaylin tanya, takut nggak bangsa Israel? Gemetar nggak bangsa Israel? Berani nggak bangsa Israel? 40 hari mereka nggak berani menerima tantangan dari Goliat, ya, raksasa ini. Satu pun nggak ada yang berani. Jadi mereka sudah patah semangat, mereka sudah gemetar, mereka sudah takut, sudah bercampur aduk. Kalau mereka berani, pasti 1-2 hari, atau nggak perlu 1-2 hari, beberapa jam saja ketika ditantang, pasti mereka akan lawan. Tapi 40 hari. Wah, coba bayangkan. lama sekali. Lama sekali kan? Iya, lama banget. Berarti kira-kira apa poin yang bisa kita ambil, Pendeta, dari Facing the Giant ini? Dari apa yang Daud lihat saat dia melihat Goliat? Nah, sebelum kita ambil poin atau pelajaran dalam pertanyaan pertama yang Gaylin tanyakan tentang Goliat ini yang begitu raksasa, ada satu orang dari seluruh bangsa Israel yang berani. Yaitu siapa? Daud. Dia dituliskan dia masih muda, masih merah, tapi dia berani karena apa? Di sini ditulis di sini. Karena dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Daud melawan raksasa, facing the giant, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin orang berpikir, kamu kan lemah, kamu kan bukan tentara, kamu kan bukan dari orang-orang yang dilatih khusus untuk berperang. Kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak terkenal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dalam cerita ini hanya Daud yang berani untuk melawan Goliat. Betul, Pendeta. Wah, bisa dibayangkan ya teman-teman, mungkin Daud setengahnya dari Goliat, tapi dengan kepercayaannya kepada Tuhan, dia percaya bahwa tentu Tuhan akan membantu dia dan tidak ada yang mustahil saat dia pasti akan melawan Goliat saat itu. Untuk itu teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas, tapi jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind, dengan pembahasan tentang Daud. Nah, Pendeta, tadi kita sudah tahu ya, Daud adalah orang yang satu-satunya mau maju ke depan. Dan mungkin di dalam Alkitab tidak ditulis ya, dia ada ketakutan atau keraguan, tapi pada akhirnya dia memberanikan diri untuk menghadapi Goliat. Dan tentu memang tidak ada yang mustahil, tapi kira-kira Pendeta boleh nggak kasih apa yang dia rasakan saat itu? Apa keberanian dan rahasia saat itu yang dia bisa rasakan untuk menghadapi Daud? Terima kasih. Goliat. Terima kasih, Gaylin. Jadi ini penting dalam cerita yang akan kita bahas. Bagaimana mungkin seorang yang bukan tentara, seorang yang tidak dilatih berperang, tiba-tiba berani untuk menghadapi Goliat. Bahkan dituliskan hanya satu-satunya dari bangsa Israel yang berani melawan 40 hari ditantang oleh Goliat untuk 1 lawan 1, dan hanya Daud yang berani. Nah, di dalam cerita sebelumnya ya, yang saya baca di Alkitab dan ada beberapa sumber dalam buku, salah satu buku Alpha Omega jilid 2, saya baca cerita tentang Daud. Daud ini adalah seorang gembala. Dia pergi ke bukit untuk menggembalakan kambing domba, dan dia ada keahlian. Tahu nggak keahliannya apa? Apa, Pendeta? Dia suka memainkan musik. Jadi Raja Saul saat itu berkuasa di bangsa Israel. Dan banyak masalah yang dihadapi, banyak tantangan yang dihadapi oleh Raja Saul, sehingga membuat dia butuh ketenangan. Para penasehatnya menyampaikan kepada Raja Saul bahwa dia perlu mendengarkan alunan musik, sehingga membuat dia tenang, merasa damai. Gaylin pernah kan kalau kayaknya saya butuh dengar musik supaya bisa tenang, bisa damai.
Itu nasihat kepada Raja Saul oleh para penasehatnya. Dan dipanggillah Daud ini untuk menghibur, memainkan musik di istana. Selesai dia memainkan musik di istana, dia kembali dalam pekerjaannya. Nah, ini tidak mudah. Dia dilatih untuk sabar. Dia dilatih untuk coba mengembalakan ternaknya, kambing dombanya. Dan bukan hanya itu. Dia dilatih untuk berani menghadapi tantangan dalam penggembalaan. Tantangannya atau masalahnya besar. Nah, mari Gelin coba baca. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Oke. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Luar biasa ceritanya kan. Jadi Ya, kita benar. pikir Daud ini hanya seorang raja biasa yang diangkat Tuhan. Tetapi di balik kisah dia seorang gembala kambing domba, dia memiliki keberanian. Wah. Salah satu rahasia yang kita dapat pelajari dari kisah Daud adalah dia berani untuk melawan apa tadi? Singa, binatang buas. Siapa di dalam Alkitab yang kita dengar pernah mengalahkan binatang buas? Kayaknya aku Simpson. Oh iya, Simpson juga. Dan kita tahu bahwa Simpson memiliki kekuatan yang sangat hebat kan? Ya. Dia kalahkan singa. Tapi siapa di antara kita ketika bertemu binatang buas singa? Berani nggak? Enggak, Takut. pasti lari. Tapi Daud di situ dia diajar. Dia dilatih. Dia berjuang untuk nggak takut menghadapi walaupun binatang buas. Demi menyelamatkan kawanan dombanya, nyawanya menjadi taruhan. Dia berkorban, dia lakukan apa yang dia bisa lakukan agar kawanan dombanya dapat selamat. Bahkan kalau dituliskan di situ, ketika hewan buas itu menyerang Daud, Daud lawan. Iya. Bahkan dia bunuh akan singa itu, binatang buas itu. Nah, jadi nggak semudah yang apa kita pikirkan. Kok tiba-tiba Daud berani lawan Goliat? Dia sudah dilatih sepanjang hidupnya, ibarat Musa. Sebelum Musa memimpin bangsa Israel, dia harus ke padang gurun berapa lama? 40 tahun. Dan Daud juga dilatih di padang penggembalaan kambing domba melawan hewan-hewan buas, sehingga Tuhan membentuk dia, Tuhan melatih dia, sehingga dia berani, dia tidak takut menghadapi apapun. Wah, jadi itu ya Itu sebenarnya rahasianya. rahasianya. Betul Jadi dia sekali. sebenarnya berani bahkan sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya yang bisa aku dapat, kalau misalnya kita mau menghadapi suatu masa dan lainnya, teman-teman juga harus sudah di training dulu ya. Berarti harus membaca firman Tuhan untuk mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan tentu akan membantu teman-teman melawan masalah-masalah itu. Dan juga pendeta yang aku lihat menarik di ayat 36 juga dikatakan sebenarnya Daud itu mau melawan Goliat sendiri karena dia juga mau membenarkan nama Tuhan yang dicemooh oleh bangsa Filistin itu ya, pendeta. Iya. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, nggak terjadi dengan instan Daud berani menghadapi Goliat. Dia sudah menghadapi kerasnya akan kehidupan untuk melawan hewan-hewan buas yang bisa saja membunuh kehidupannya. Bisa saja kalau dia nggak berani melawan, kawanan dombanya, kambing dombanya akan mati dimakan oleh binatang buas. Tapi di situ dia banyak dilatih. Nah, di sini Gelin, saya ingin bacakan dalam buku Alfa dan Omega jilid 2, halaman 293 ditulis seperti ini. Pengalamannya dalam hal ini membuktikan hati Daud dan memperkembangkan di dalam dirinya keberanian, kekuatan, serta iman. Jadi ternyata proses, nggak langsung jadi dia langsung berani, dia nggak langsung kuat, ya. Ada proses dari pelajaran-pelajaran hidupnya membentuk dia sehingga dia tangguh dan siap untuk menghadapi kehidupan yang nyata, pertentangan yang besar, facing the giant. Betul. Ya kan? Dan di situ yang aku suka dari yang pendeta bilang kan tadi ada iman. Dan kalau kita lihat pasti kan setiap hari dia
mengembalakan kambing dombanya dan tentu memiliki waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Mungkin saat itu dia bisa berbuat lagu mengenai Tuhan dan sebagainya. Dan di situ yang aku mau ambil adalah teman-teman, sama seperti Daud mencari Tuhan setiap hari, itulah yang harus kita lakukan juga supaya kita juga bisa tetap kuat untuk menghadapi giants dalam kehidupan kita. Dimana sampai keberanian Daud itu ditunjukkan saat dia mau membela nama Tuhan di hadapan bangsa Filistin. Itu kan pendeta? Iya. Jadi memang Gaylin, seperti yang saya katakan tadi, bahwa facing the giant, ya, tidak langsung dia berani berhadapan dengan Goliat tanpa dia dilatih, tanpa dia dibentuk, tanpa Tuhan mempersiapkan dia. Ya, betul. Karena selanjutnya dia akan dipersiapkan, dia diurapi untuk menjadi apa? Raja pengganti Saul. Seperti saya ceritakan tadi, dia datang ke istana, dia juga belajar tentang kehidupan istana, bagaimana masalah-masalah raja yang dihadapi, bagaimana keadaan di istana, semua kebiasaan-kebiasaan. Tuhan sudah melatih dia sebelum jadi raja untuk apa? Datang ke istana. Dan juga Tuhan melatih dia di padang untuk menjadi seorang yang pemberani, seorang yang tidak takut, karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari pembahasan yang kedua ini adalah Daud itu berharap kepada Tuhan. Jadi di saat dia berharap kepada Tuhan, maka dia tidak takut. Dia sudah dilatih, dia sudah dibekali, dia sudah menghadapi akan masalah-masalah yang besar sebelum dia menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi bagi teman-teman Facebook, kita nggak perlu khawatir atau takut menghadapi masalah-masalah hidup. Kalau kita sudah mengalami masalah-masalah yang besar sebelumnya, bisa jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi agar kita belajar dan kita dimampukan untuk menghadapi masalah-masalah besar lainnya. Sama seperti Daud. Wah, luar biasa teman-teman, pelajaran yang sudah kita bahas. Bahkan poin yang kita bahas hari ini, kali ini tuh sangat mengena kepada saya pribadi ya. Jadi teman-teman, masih banyak lagi yang akan kita bahas dari Daud sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Nah, betul pendeta. Jadi kalau kita lihat rahasia kenapa Daud bisa berani menghadapi Goliat adalah dia sudah di-training ya. Dia sudah berlatih untuk menghadapi binatang buas, ada singa dan beruang, dan itu adalah salah satu faktor di mana dia mau berani melawan Goliat. Nah, sekarang pendeta, sebelum Daud melawan Goliat, kita bisa lihat di Alkitab ternyata ada yang dikatakan Saul kepada Daud, di mana Saul sendiri mengatakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kira-kira apa maksud dari kata-kata Saul ini? Oke, mari kita buka dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke 37? Betul, ayat yang ke-37. Oke. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat, jadi sebelum Saul menyampaikan kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau, ada kalimat kunci yang membuat Saul yakin. Nah ini, membuat Saul yakin bahwa Tuhan beserta dengan Daud. Oke. Jadi karena apa? Dia bagikan pengalamannya. Ini menghadapi masalah yang besar kan? Masalah kehidupan Daud, dia menghadapi beruang, singa, dia bisa taklukkan, dia kalahkan. Karena dia sampaikan, Tuhan menyertai dia. Dan oleh karena itu, bagi orang percaya, Saul adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia melihat melalui kehidupannya, pengalaman, perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menuntun akan bangsa Israel ini di bawah pimpinan Saul untuk berperang dan lain sebagainya. Dan ketika Daud menyampaikan dia berbicara tentang Tuhan, maka sama frekuensi. Ketika berbicara dengan Tuhan, orang percaya berbicara tentang Tuhan, maka keyakinan itu, iman itu muncul dan mereka tahu Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan tidak akan membiarkan. Makanya Saul sampaikan kepada Raja Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tapi di sini ada yang menarik. Setelah Saul sampaikan kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau,
ada yang dibuat Saul kepada Daud. Tahu nggak, Gaylin? Nggak. Di dalam cerita Alkitab selanjutnya dituliskan bahwa Raja Saul memberikan pakaian perangnya, pedangnya kepada siapa? Kepada Daud. Seorang raja, pakaiannya itu mungkin Mewah. lengkap dan memang itu aman di saat mau dipakai berperang, karena pelindung seorang raja dikasih kepada Daud. Kita harus ingat, di cerita ini hanya Daud seorang yang berani untuk melawan Goliat. Maka dikasihlah pakaian ini kepada Daud dari Saul dan pedangnya. Terus ketika Daud pakai, Daud pergi. Apa yang terjadi? Daud balik. Menarik ini. Daud balik. Mereka berpikir bahwa mungkin Daud sudah kilaf. Daud sudah menyesal. Nggak mampu, nggak sanggup melawan. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia lepas pakaian itu. Terus dia bilang apa? Saya nggak biasa memakai pakaian ini untuk berperang. Dia lepaskan semua. Dia lepaskan pedangnya. Dan dia pergi dengan tidak memakai pakaian perang dan pedang. Wah. Ini lebih mustahil lagi. Iya, betul. Lebih mustahil lagi ceritanya. Dia harus menghadapi Goliat dengan apa? Nggak memakai pakaian perang dan pedang. Tetapi yang dia bawa adalah apa? Karena seorang gembala pasti akan ada apa? Tongkat gembala. Dia memiliki kantong gembala. Terus dia ada ali-ali. Ali-ali. Dan dia pergi mengambil 5 batu licin. 5 batu licin. Inilah yang Daud bawa untuk berhadapan dengan Goliat. Daud bawa untuk berhadapan dengan Goliat. Jadi bisa nggak pakai pakaian perang, nggak ada pedang, nggak ada perisai pelindung, terus dia hanya bawa ali-ali, dia hanya bawa 5 batu licin dan tongkat gembala. Bisa nggak dia menang? Mustahil kan? Mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. orang yang percaya. Amin. Nah, ini pelajaran yang kita dapat ambil, Gaylin, dari segmen sekarang ini adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan bisa gunakan apa yang ada pada kita, ya, talenta kita yang mungkin hanya sedikit, ya, uang kita yang hanya sedikit, kemauan kita untuk memberi yang hanya kita bisa lakukan apa adanya, dan masih banyak yang sepertinya kita pikir, oh Tuhan, sepertinya nggak sanggup, aku hanya punya ini. Tapi bagi Tuhan itu sangat berarti, itu sangat berharga. Karena apa? Kita mau menyerahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan kita apa adanya. Amin. Begitu. Puji Tuhan, pendeta, dari poin ini sangat bagus juga untuk teman-teman aplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Jadi jangan takut kalau misalnya Tuhan mau menggunakan teman-teman untuk melayani atau membantunya dalam pelayanan lainnya. Kiranya apa yang ada pada teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sama seperti Daud. Untuk itu teman-teman, kita akan kembali lagi dengan pembahasan terakhir dari episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan Toko Daud, di mana kita sudah bahas bagaimana Tuhan bisa menggunakan apa saja yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita tidak perlu memiliki kedudukan tinggi atau kaya, kita bisa menggunakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pendeta, kira-kira dari saat Daud dan Goliat bertemu, apa yang dikatakan Daud kepada Goliat atau dan juga apa yang dikatakan Goliat kepada Daud? Nah, terima kasih Gaylin. Jadi tadi kita sempat dapat pelajaran bahwa Tuhan bisa menggunakan kita apa adanya di saat Tuhan telah mengizinkan, Tuhan telah membentuk dan melatih kita di masa lalu untuk Tuhan pakai kepada hal-hal yang lebih besar, berbeda di masa depan. Nah, tadi cerita bahwa Daud melepas akan pakaian perang yang dipakaikan oleh Saul kepadanya. Dan dia hanya membawa tongkat, dia hanya membawa kantong gembala, dan dia juga membawa ali-ali, dan dia ambil 5 batu licin. Nah, saat dia sudah maju berhadapan nih dengan Goliat, apa yang dia katakan? Mari kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 47. Gaylin bisa baca. Baik, ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?"
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, lihat. Wow. Cerita yang berakhir atau cerita inilah puncak dari facing the giant. Iya. Jadi memang Daud yang tidak dipandang, tidak diperhitungkan, tidak dianggap, dialah yang berani melawan Goliat raksasa yang memakai seluruh pakaian perang dan pedangnya yang sangat besar, sangat berat. Tidak ada satupun yang berani melawan akan Goliat, dan hanya Daud yang berani melawan Goliat. Ketika Daud muncul di hadapan Goliat, Goliat lihat dia masih muda, parasnya kemerah-merahan. Terus dia berkata, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dia hina, dia dengan sombongnya sampaikan kepada Daud tentang apa yang dilihat oleh Daud. Tapi dia lupa bahwa Daud datang bukan dengan tongkat sebenarnya, tapi dia datang dengan siapa? Dengan Tuhan. Di dalam kisah itu, ingat, mari kita baca. Sebelum kita baca ayat 47, ada kutipan di buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 297. Kita tulis begini, Gaelian. Di dalam kemarahannya itu, ia mengangkat ketopongnya yang melindungi dahinya dan dengan cepat bergerak maju untuk mengadakan pembalasan kepada lawannya. Jadi saat Daud datang, dia merasa terhina. Dia kan sombong, besar, gak ada yang berani. Tiba-tiba Daud datang dan dengan bawa tongkat. Dia marah. Gak mungkinlah Daud mau kalahkan dia. Dia lepas apa? Ketopongnya, pelindung kepalanya, dan dia maju untuk segera menghabisi Daud. Dan ayat 4, coba baca ayat 49. Baik, ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Nah, masuk cocok kan ceritanya? Iya, betul. Bahwa kenapa bisa kena di dahi? Dalam buku Alfa Omega tadi, jilid 2 halaman 297 menjelaskan. Dengan emosi, dengan kemarahannya, dia melepas ketopongnya yang melindungi dahinya. Oke. Di sini kita bisa dapat pelajaran. Kalau orang emosi, dia nggak bisa mengendalikan emosinya, itu dalam bahaya. Dan Goliat tidak dapat mengendalikan emosinya dia. Dia menganggap remeh akan Daud ini. Dia ingin segera menghabisi Daud, tapi dia lupa bahwa Tuhan bersama-sama dengan Daud. Tuhan menyertai Daud. Hanya batu, batu licin yang dia ambil. Dan ketika dia lepas ketopongnya pelindung dahinya, di saat dilemparkan alih-alih itu, maka terbenamlah batu itu di dahi. Dan jatuhlah ke tanah. Goliat itu. Dan saat itu diceritakan, maka Daud menghabisi akan Goliat, dan bangsa Israel mengejar bangsa Filistin. Mereka lari, dan ada beberapa orang yang dihabisi. Takut mereka, karena apa? Jagoan mereka, andalan mereka, manusia itu sendiri kalah, jatuh, dan mereka tidak ada pegangan. Tapi ketika seorang mengandalkan Tuhan, seorang berani, tidak takut oleh karena Tuhan dia percaya menyertai dan melindungi, maka apa yang didapatkan? Kemenangan. Amin. Kisah yang berakhir happy ending yang kita tidak, sepertinya kita sudah dengar nih cerita dari anak kecil, tapi ini sangat menarik
Bagaimana cerita ketika kita bahas mungkin lebih detail, Mm-mm. kenapa dia sampai berani, terus kenapa bisa kena di dahi. Iya. Ada cerita yang menarik, tapi di balik itu Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang mengalahkan, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulan dari segmen ini ya. Tapi sebelumnya pendeta, aku mau minta kesimpulan dari secara keseluruhan dari tokoh yang sudah kita bahas, tokoh Daud. Oke, terima kasih Gailin. Hmm. Teman-teman Facebook, mari kita ambil kesimpulan sehubungan dengan pelajaran kita tentang Daud facing the giant. Yang pertama, ketika Daud menghadapi Goliat, dia bukanlah seorang yang diperhitungkan, dia bukan siapa-siapa, tapi dia percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, sebelum Daud menjadi seorang berani, sebelum Daud tidak takut menghadapi, dia sudah dilatih. Saat dia mengembalakan kambing domba, saat dia melawan binatang-binatang buas, singa, beruang, dia dilatih untuk berharap kepada Tuhan. Karena kapan saja, di mana saja, di saat dia mengembalakan, kalau ada hewan buas, bisa terancam nyawanya. Tapi dia dilatih untuk berharap kepada Tuhan, sehingga dia berani untuk menghadapi apapun yang menjadi tantangan dan masalah hidupnya. Selanjutnya, di balik itu, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan itu meyakinkan akan Saul untuk memberikan perintah, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan pada bagian yang terakhir, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Goliat, giant, masalah yang begitu besar, ingat, Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah hidup kita. Tuhan kita mampu mengatasi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan kehidupan, sakit, penyakit, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Di saat kita percaya kepada Tuhan, di saat kita berharap kepada Tuhan, dan kita tahu di saat Tuhan di pihak kita, tidak ada yang mustahil. Demikian. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulan yang sudah bagikan. Untuk itu boleh tolong doakan teman-teman Facebook yang ada di rumah. Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami telah belajar pelajaran rohani yang sangat bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan kami melalui tokoh Daud, seorang raja yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap. Tetapi Tuhan dapat menggunakan dia untuk mengalahkan tantangan-tantangan terbesar, raksasa-raksasa dalam kehidupan. Dan dia dapat membawa bangsa Israel sehingga memperoleh kemenangan oleh karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba bersama Gailin di studio dan kru mau mendoakan akan sahabat-sahabat Facebook yang sedang menyaksikan akan tayangan pembahasan pada saat ini. Tolong yakinkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan jika Tuhan di pihak kami, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami perlu hidup di dalam Tuhan, sehingga kami dapat mengatasi gunung-gunung, raksasa-raksasa, masalah-masalah yang sangat besar, yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati kami semua untuk semakin berharap, percaya, dan setia kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pembahasan yang sudah kita bahas pada episode kali ini. Semoga teman-teman terberkati dan jangan lupa selalu stay tune di Facebook dari sosial media kita. Kita akan kembali di episode berikutnya. Untuk itu saat ini kita akan log out dari Facebook. Sampai ketemu lagi teman-teman.